Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyu Natasyani dari kelas HSA angkatan 2024 semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk mereview jurnal dari Bapak dosen Ali Romdoni MA yang berjudul Tradisi Menghafal Al-Quran Masyarakat Muslim di Indonesia. Hari ini kita menjumpai umat Islam khususnya di Indonesia begitu meminati dan mengagungkan Al-Quran. Di antara ekspresi mencintai Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Karena itu bisa menemukan pusat pendidikan yang secara khusus mencetak anak didiknya menjadi seorang ulama. Umumnya pusat kegiatan semacam ini berada di pesantren-pesantren tradisional atau pesantren salaf. Namun sekarang sudah banyak juga di pesantren-pesantren modern. Di sini dapat disebutkan juga ada di pondok di Kudus, yakni terdapat pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran, pondok Tahfidz Al-Quran BUQ di Bentengan Bintoro Demak. Terus kemudian pondok Tahfidz di Tebu Ireng Jombang dan di berbagai wilayah di Indonesia. Yang menarik, banyak di antara para penghafal Al-Quran ini yang mendudukkan aktivitasnya menghafal Al-Quran. Tidak lagi menjadi sarana untuk menggapai target setelahnya, tetapi telah menjadi tujuan itu sendiri. Penulis melakukan penelitian di beberapa lembaga pendidikan keislaman atau disebut pondok pesantren juga, yang secara khusus mendesain anak-anak didiknya atau santri-santrinya untuk menjadi seorang hafidz Quran. Mayoritas di antara mereka memposisikan menghafal Al-Quran sebagai tujuan utama. Fenomena ini menarik penulis untuk memetakan masyarakat peminat untuk mengkaji Al-Quran, utamanya dengan mengaitkan fenomena banyaknya penghafal Al-Quran di Indonesia. Pertama, pengkaji Al-Quran yang memposisikan Al-Quran sebagai teks yang mulia, namun sekaligus memungkinkan dikaji secara kritis untuk keperluan menggali kandungan maknanya dengan mengkaji tafsir Al-Quran. Kelompok ini mendudukkan aktivitas perekaman wahyu dalam hati dan pikiran sebagai proses untuk mencapai pemahaman ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Kelompok ini mengkaji Al-Quran secara kritis dan dalam batas-batas tertentu melakukan kritik. Mereka terus menggali dan mencari metodologi terbaru dalam memahami Al-Quran, termasuk melibatkan teori-teori modern yakni sastra, bahasa, filsafat, sosiologi, dan lain-lainnya. Yang kedua, pengkaji Al-Quran yang memandang predikat hafidz sebagai prestasi tertingginya. Kelompok ini memposisikan hafalan Al-Quran sebagai tujuan, tidak lagi proses. Bagi kelompok ini, hafal Al-Quran adalah orientasi target. Tidak ada target lagi setelah menghafal, karena tujuan akhir mereka adalah menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, wacana yang berkembang di tengah-tengah mereka adalah bagaimana teknik untuk menghafal Al-Quran dengan cepat, memiliki hafalan yang kuat, dan lain sebagainya. Tidak terfikirkan oleh mereka sebagaimana metodologi pemahaman Al-Quran dalam rangka memecahkan persoalan kontemporer, dan lain sebagainya. Kalimat tersebut dapat disederhanakan menjadi bahwasannya sekarang ini kan zaman modern, jadi banyak kajian Al-Quran yang perlu dikaji lagi untuk zaman sekarang ini. Kemudian di Indonesia banyak orang yang mencintai dan mengagungkan Al-Quran, yakni terutama orang Islam. Salah satunya dengan cara menghafal Al-Quran tersebut. Banyak lembaga pendidikan dan pondok-pondok pesantren yang fokus mencetak penghafal Al-Quran, seperti pondok pesantren khusus Tahfidz. Namun ada perbedaan dalam motivasi dan tujuan menghafal Al-Quran itu sendiri. Ada yang menghafal Al-Quran sebagai tujuan akhir, kemudian ada yang menghafal Al-Quran sebagai bentuk ibadah, dan ada yang menghafal Al-Quran untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran secara kritis. Dalam masyarakat Arab kuno,
pendidikan tidak begitu penting dan tidak ada budaya baca tulis, apalagi baca tulis Al-Quran. Mereka mengandalkan hafalan sebagai cara menyimpan informasi dan mengukur kecerdasan seseorang. Jadi kalau di Arab itu banyak lebih ke menghafal, terutama menghafal Al-Quran. Penelitian menunjukkan juga bahwa ada 3 jenis bukanci Al-Quran. Kajian itu seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.